Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan laporan basis data booking atau penyewaan lapangan futsal yang beranggotakan Dian Gali, Sawasidi, saya sendiri Munsal Jawari Panin, Doni Darmawan, dan Tegar Abdillah. Tujuan dalam membuat sistem penyewaan lapangan futsal ini yaitu untuk mempermudah dalam melakukan pencatatan, pencarian, dan penyewaan secara sistematik, khususnya dalam proses penyewaan lapangan, agar mempermudah pelanggan yang ingin menyewa atau melihat status lapangan. Pertama-tama, proses penyewaan lapangan di mana pelanggan melakukan login, kemudian pelanggan melihat informasi lapangan yang tersedia dan melihat tarif lapangan itu, maka kemudian si pelanggan membayar tarif tersebut sehingga terkonfirmasi pelanggan sedang menyewa lapangan tersebut. Setelah kita mengetahui proses penyewaan lapangan, maka kita akan membuat entitas relationship diagram, yaitu suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi, untuk mempermudah kita membuat tabel-tabel dalam database. Maka IRD-nya terdapat 5 entitas, yaitu pertama lapangan, kemudian entitas pemesanan, lalu entitas pelanggan, kemudian memiliki entitas tarif, dan terakhir terdapat entitas pembayaran. Setelah kita membuat IRD-nya, maka kemudian kita membuat tabelnya dengan menggunakan create tabel. Ya, pertama-tama kita membuat tabel tarif dengan create tabel tarif yang isinya ID tarif dengan nilai varchar sebagai primary key-nya, kemudian starter dengan nilai varchar, selesai dengan nilai varchar, kemudian per jam dengan nilai integer sebagai nilai waktunya. Setelah kita membuat tabel tarif, kemudian kita mengisi tabel tersebut dengan insert into pada tabel tarif. Di bagian kolomnya yaitu ID tarif, started, selesai, per jam secara berurutan dengan nilai value, contohnya itu TB F1 09 sebagai jam, kemudian selesai 10 sebagai nilai jam dengan harga 80.000. Setelah kita membuat tabel tarif, kemudian kita membuat tabel pelanggan. Sama seperti proses awal, yaitu menggunakan create tabel pelanggan. Nah, kemudian isi kolom itu yaitu kode pelanggan sebagai primary key-nya dengan nilai varchar, kemudian kolom nama, alamat, nomor telepon dengan nilai varchar juga. Setelah membuat tabel pelanggan, maka kita isi dengan insert into pelanggan dengan kolom kode pelanggan, nama, alamat, nomor telepon secara berurutan dengan kita isi nilai secara berurutan juga, yaitu PBF01 Andi Mayang dengan nomor telepon 082356473956. Begitu seterusnya. Yang ketiga, kita membuat tabel pemesanan dengan create tabel, yaitu yang berisikan kode pemesanan dengan nilai varchar sebagai primary key-nya, kemudian tanggal pemesanan dengan nilai date, kemudian jadwal dengan nilai varchar, biaya, status bayar, kode tarif, kode pelanggan, kode lapangan, semuanya menggunakan nilai varchar. Setelah kita membuat tabel pemesanan, maka kita isi dengan insert into seperti pada sebelumnya secara berurutan, yaitu dengan kode pemesanan BL01, tanggal pemesannya tanggal 9 bulan Oktober 2020, jadwalnya yaitu 11 Oktober 2020, biayanya 80.000, status bayarnya lunas, kode tarifnya TBF1, kemudian kode pelanggannya PBF01, kemudian kode lapangannya LAP01. Begitu seterusnya kita buat secara berurutan. Yang keempat, kita buat tabel pembayaran dengan create tabel pembayaran dengan isinya kode bayar dengan nilai varchar sebagai primary key-nya, kemudian tanggal bayar dengan nilai varchar, jumlah bayar, dan kode pemesanan dengan nilai varchar juga. Lalu
Setelah membuat tabel pembayaran, maka kita isi dengan insert into seperti sebelumnya, yaitu dengan insert into pembayaran. Cara berurutan dengan kolom tabel kode pembayar, tanggal bayar, jumlah bayar, kode pemesanannya. Maka nilai value secara berurutan juga, yaitu BF01 2020 Oktober tanggal 10 dengan harga 80.000 dan kode pemesannya BLF01. Terakhir, kita membuat tabel lapangan. Seperti sebelumnya, kita menggunakan create tabel lapangan dengan kolom kode lapangan dengan nilai varchar sebagai primary key-nya, kemudian nama lapangan dengan nilai varchar. Setelah membuat tabel lapangan, maka kita mengisinya juga dengan insert into lapangan, kode dengan kolom kode lapangan, nama lapangan secara berurutan dengan nilai LAP01 Galego Futsal, dan begitu seterusnya secara berurutan. Setelah kita membuat tabel, maka ketika kita ingin melihat informasi pada salah satu kolom, maka kita menggunakan select. Ya, contohnya itu select ketika kita melihat kolom ID tarif pada tabel tarif, maka kita menggunakan select ID tarif from tarif, maka akan keluar seperti demikian. Ketika kita ingin melihat dua informasi pada kolom di tabel yang berbeda, maka kita menggunakan queries select sebagai berikut contohnya, yaitu select pelanggan titik kode pelanggan, pemesanan titik jadwal from pelanggan, pemesanan where pelanggan titik alamat sama dengan Mayang. Maka akan keluar informasi berikut. Kemudian contoh lainnya, ketika kita ingin melihat dua informasi pada dua kolom dengan tabel yang berbeda juga, yaitu contohnya select pemesanan titik kode pemesanan, pembayaran titik jumlah bayar from pemesanan, pembayaran where pemesanan titik kode pemesanan sama dengan pembayaran titik kode pemesanan and pemesanan status bayar sama dengan lunas. Maka akan keluar nilai jumlah bayar dengan nilai lunas. Lalu, ketika kita ingin melihat tiga informasi atau kolom yang berbeda pada tabel yang berbeda juga, contohnya yaitu select pemesanan titik kode pemesanan, pembayaran titik tanggal bayar, pembayaran titik jumlah bayar from pemesanan, pembayaran where pemesanan titik kode pemesanan sama dengan pembayaran titik kode pemesanan and pemesanan titik status bayar sama dengan lunas. Maka akan keluar informasi kode pemesanan, tanggal bayar, dan jumlah bayar dengan status bayarnya lunas. Untuk mengetahui informasi secara detail, maka kita menggunakan salah satu contoh, yaitu select pemesanan titik kode pelanggan, pelanggan titik nomor telepon from pemesanan, pelanggan where pemesanan titik kode pelanggan sama dengan pelanggan titik kode pelanggan dan and pemesanan titik jadwal sama dengan 2020 strip 10 strip 11. Maka akan keluar satu informasi secara detail, yaitu kode pelanggannya PBF01 dan nomor teleponnya yaitu 0823564739. Untuk mengetahui nilai minimum pada satu tabel atau nilai terkecil dari satu kolom, maka kita menggunakan select min per jam from tarif. Maka akan keluar nomor atau nilai terkecil pada kolom. Untuk mengetahui nilai jumlah keseluruhan pada satu kolom, maka menggunakan select sum, yaitu contohnya select pemesanan titik kode tarif, sum per jam from pemesanan, tarif where pemesanan titik kode tarif sama dengan tarif titik kode tarif and pemesanan titik kode pelanggan FVB F01. Maka akan keluar kode tarif TBF1 dengan jumlah sum pada kolom per jam. Kemudian query view,
yaitu untuk melihat data tanpa menulis ulang kembali. Contohnya, create view transaksi, buka kurung kode pelanggan, status bayar, tutup kurung, select pelanggan titik kode pelanggan, pemesanan status bayar, from pelanggan, pemesanan, where pemesanan titik kode pelanggan sama dengan pelanggan titik kode pelanggan, and pemesanan titik status bayar sama dengan. Maka kesimpulannya dari laporan ini tujuannya yaitu untuk membantu promosi lapangan futsal kepada pelanggan, kemudian mempermudah proses booking atau pemesanan lapangan futsal melalui via online, lalu menyajikan informasi secara akurat untuk pelanggan. Terakhir yaitu membantu petugas dalam mengolah data sehingga tidak terjadi kesalahan informasi. Sekian dari kami laporan tugas basis data ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.